Nah, orang-orang salafus soleh yang diantaranya adalah para sahabat Rasul, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu 6 bulan menjelang datangnya Ramadan saja tuh dia berharap pada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Bahkan ketika Ramadan meninggalkan mereka, 6 bulan selanjutnya mereka berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah kembali, gitu ya, agar ibadah yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih dengan kita? Ketika Ramadan meninggalkan kita, apa iya kita semakin mantap nih ibadahnya? Apakah kita semakin tambah semangat ibadah kita? Nah, kalaupun berubah drastis kembali gitu ya, tidak seperti semangat di bulan Ramadan, nah ini kan sangat disayangkan sekali. Kan kebanyakan kita mohon maaf ini ya, setelah Ramadan meninggalkan kita merasa ibadah kita sudah sempurna. Kita merasa ibadah kita sudah diterima oleh Allah ketika Idul Fitri, ya, hadir di hadapan, kita merasa sudah disucikan gitu ya. Kita sudah merasa dibebaskan oleh Allah terkait dengan segala dosa-dosa kita. Padahal di dalam Al-Quran juga disebutkan di situ, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa suci, ya. Janganlah kalian merasa ibadah kalian itu sudah sempurna. Wa a'lamu, dialah Allah yang lebih mengetahui ini. Biman ittaqa, orang-orang yang takut kepadanya. Orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Nah, ini kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Kalau kita ambil flashback ke belakang gitu ya, kita renungkan, kenapa sih Allah masih uji kita? Kenapa sih Allah masih berikan musibahnya kepada kita nih? Kalau kita renungkan ya, apa iya Allah memang sengaja nih menzalimi hamba-hambanya dengan menurunkan musibah? Atau sebaliknya nih, karena memang dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, kalau saya ambil kesimpulan, ternyata ketika Allah uji, ketika Allah turunkan musibah itu kepada kita semuanya, ini yang terjadi karena orang sudah mulai tidak bersyukur lagi kepada Allah. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, mereka sudah terlena. Bahkan merasa apa yang mereka dapatkan itu bukan dari Allah. Yang mereka rasakan itu katanya, itu dapat dari dirinya sendiri yang mereka dapatkan. Ini memang sudah tergambarkan di dalam Al-Quran kembali ya, ya'rifuna nikmatullah. Kita sudah tahu ya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun kenapa kemudian kita mengingkarinya? Nah ini ya kelemahan manusia nih. Ketika sudah merasa tenang, ketika merasa sudah bahagia, begitu banyaknya kenikmatan yang mereka rasakan, mereka lupa sama Allah tuh, ibadahnya jadi lupa. Sombong bahkan di situ timbulnya. Ketika punya ini, punya itu, ketika punya rumah mewah, punya perusahaan di mana-mana, ketika punya kendaraan di mana-mana, Gojek kali ya. Punya apapun yang dia miliki gitu ya, jadi lupa sama Allah. Bahkan mohon maaf kita punya teman ya, yang Masya Allah gitu ya, punya apa-apanya deh, segala-galanya punya. Itu sampai saat ini haji juga belum keturuan, berangkat haji juga belum kesampaian, Masya Allah gitu ya. Padahal mah kalau bahasanya tinggal ngedit mata tampang itu. Tapi karena memang belum ada terketuk dalam hatinya, makanya belum tersampaikan juga sampai sekarang. Nah ini yang terjadi ya, jamaah paguyuban haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini bahaya sekali bagi kita ketika kenikmatan itu terturunkan gitu ya, bahasanya mas, diberikan kepada kita begitu banyak, ternyata sebenarnya Allah sudah menguji kita hakikatnya. Jadi ujian itu ternyata bukan berupa kesengsaraan aja sebenarnya mah ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya juga ujian kepada kita nih. Allah ingin lihat nih ketika Allah berikan kebaikan, berikan kebahagiaan, kira-kira ini bisa nggak nih ngejaga amanahnya nih, diberikan rezeki yang berlimpah ruah gitu ya, kira-kira bisa nggak nih ngejaganya nih. Jadi ternyata kita salah kaprahnya apa? Mengartikan suatu ujian itu hanya dari sisi kesengsaraannya aja, bukan dari sisi yang lain. Itu hanya ujian sebenarnya. Ya buat yang ya. Jangan sampai mengartikan
bukan masalah kesusahan aja yang kita rasakan tuh. Jadi ternyata kebahagiaan itu pun juga merupakan ujian tuh bagi kita. Nah, jadi ala kulli hal dari itu semuanya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ujian ditimpakan kepada manusia, kan dalam sebuah ayat disampaikan zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan, ya itu sebenarnya kita karena ulah tangan manusia itu sendiri. Makanya ketika sudah dilihat rusak gitu ya, sudah banyak kezaliman di mana-mana, ya itu sebenarnya karena memang ulah manusia itu sendiri. Makanya ayat selanjutnya adalah liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan Allah ingin melihat nih ya, Allah ingin melihat apa yang dia lakukan, apa yang mereka perbuat gitu ya. Kalau Allah nih timpakan musibah itu agar apa? Agar mereka kembali, agar mereka menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Begitu. Jadi, masya Allah, ternyata rindunya Allah itu kalau dalam sebuah hadis itu ya disampaikan di situ, yang mana ketika Allah timpakan musibah itu kepada kita, sebenarnya Allah tuh rindu. Kenapa ya hamba-hamba saya ini, hamba-hambaku ini, yang biasanya berharap, yang biasanya berdoa, yang biasanya ibadahnya kuat gitu ya, pada kemana ini ya? Yang biasanya ngaji Quran, yang kemarin rame gitu. Nah ini punya 3 orang, 4 orang kemana ya? Nah ini ada pertanyaan. Makanya Allah ujikan itu, Allah timpakan musibah itu agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita contoh ya orang-orang salafus saleh, para sahabat Rasul, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, yang mana mereka mencontohkan kepada kita yang diantaranya ya contoh yang sering kita hadapi adalah bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan ya mereka berdoa kepada Allah. Bahkan ketika Ramadan meninggalkan mereka, 6 bulan selanjutnya mereka berharap kepada Allah. Jadi kita kuatkan kembali lagi ya keimanan kita, ketakwaan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seandainya jikalau penduduk negeri-negeri ya mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fafatahna pastinya kami akan limpahkan barokah, keberkahan, ya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita ya, minas sama wal ardh, baik dari langit ataupun dari bumi. Jadi pertanyaannya mau nggak sih kita dilimpahkan keberkahan Allah gitu ya, tiap hari, tiap saat? Gampang sebenarnya mah ya, kita kuatkan keimanan kita, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi ini yang terjadi ya, walakin akan tetapi fa'akhadnahum walakin kadzabu ya. Akan tetapi ternyata banyak orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Banyak orang-orang yang lupa dengan ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan kepada mereka. Fa'akhadnahum, maka Allah timpakan kita kepada mereka, walakin fa'akhadnahum bimakan yaktubun, karena apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang mereka perbuat, dosa-dosa yang makanya ini yang terjadi ketika masih ada wabah, ketika masih banyak ujian menimpa diri kita, keluarga kita, harusnya kita ada evaluasi, ada muhasabah diri. Kenapa ini terjadi? Ternyata ada sesuatu yang mana kita lupa, yang mana kita lalai, yang mana kita silap. Maka dari itu, yuk saya sebagai penatang kali ya, penatang mengajak nih kepada semua paguyuban, yuk sama-sama ya, yang tadinya mungkin masih rada-rada ragu-ragu gitu ya, atau masih setengah-setengah ibaratnya kesibukan kita, yuk sama-sama kita kuatkan. Mungkin kita pernah hafal nih doanya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan untukku untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk bisa selalu menyebut namamu, berzikir maksudnya,
Alladzi wasyika wasnya ibadah dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa yang kita hafal ya selepas sholat kita. Makanya ini sangat dianjurkan doa ini agar apa? Agar kita selalu dikuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ini saja ya yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya menyambung juga ya dari yang Ustaz Khamsi sampaikan terkait tafsir kita kepada Allah. Yuk kita buktikan lewat penguatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin Pak Ustaz Hera, ada waktu buat pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ya mangga, kalau saya nggak bisa jawab, saya limpahkan kepada Ustaz Tony ya. Saya boleh nanya Ustaz? Ya. Ketika kita sakit, ada banyak hal yang memang Allah berikan kepada kita saat sakit itu. Bolehkah kita mengeluh dengan rasa sakit kita? Karena kan sakit itu sebetulnya hanya sebagai ujian kenikmatan. Bolehkah kita mengeluh dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita ini? Nah, terkait dengan kadar sendiri, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'an. Jadi memang sungguhnya Allah ciptakan manusia itu penuh dengan kekeluh kesaan. Dikasih hujan, pengennya kemarau. Dikasih kemarau, pengennya hujan. Punya rumah kecil, pengennya gede. Punya laki jelek, pengennya yang ganteng. Nah, gitulah pokoknya. Dan sebaliknya. Nah, terkait dengan penyakit itu sendiri. Nah, kemarin kan sudah disampaikan ya sama Ustaz Khamsi. Sebenarnya, pertama ya ini sebelum dijawab, kita akan dapat merasakan nikmat sehat itu ketika kita sedang sakit. Itu benar, ya kan? Salah satunya misalkan kita lagi sakit gigi tuh, ya, kita ngerasain banget itu kalau kita benar-benar nikmat banget kalau nggak sakit gigi. Sakit gigi kan tahu sendiri tuh ya, dengar apapun tuh suara kecil, suara besar, itu puyengnya kebina-bina banget itu. Ada orang lagi main topeng monyet di depan rumah kita, kitanya yang kegalauan gitu ya sakitan. Nah, kalau dari pertanyaan tadi, bolehkah kita berkeluh kesah dengan segala ujian yang Allah berikan? Nah, sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Salah satu ujian ketika Allah menimpakan itu kepada hamba-hamba yang beriman, kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Ketika diuji itu mereka nggak merasa galau, nggak pernah gelisah, nggak pernah khawatir. Hatta walaupun itu sakit yang Allah ujikan kepada kita. Jadi jawabannya apa, Bodian? Nggak boleh galau. Nggak boleh galau, walaupun sunatullahnya ya, kita diciptakan dengan kekeluh kesaan. Memang itu fitrahnya manusia. Tapi lagi-lagi kalau kita artikan itu sebagai ujian, ya Allah, saya sakit gigi ini ya. Apa iya kita boleh ngeluh gitu ya? Makanya kan kalau kata orang tua mah jangan ngeluh mulu katanya kalau lagi sakit. Makanya orang dulu tuh pada sehat-sehat. Ketika diuji sakit ya biasa nih, cuman metik daun jambu, metik daun sirih, biasa aja gitu kan. Nah zaman sekarang beda emang tuh, apa-apa juga penyakitnya udah panikan kita rasanya. Padahal mah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Intinya kita nggak boleh ngeluh kok dia. Ini ujian. Besok saya pasti ada sesuatu yang akan diberikan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tambahannya, boleh gak? Ya, mangga. Kalau lagi sakit, kita disuruh sering-sering baca sholawat sama baca qul huwallahu ahad. Ya. Itu kan fadilah ya, keutamaan ya, Masya Allah. Ini mah memang luar biasa. Kalau Quran itu kan memang sudah jelas. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman ya, dan rahmat ya bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu banyak-banyak baca ayat. Itu memang benar. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah riwayat ketika ada salah satu sahabat Rasul yang anaknya itu nggak kunjung sembuh itu penyakitnya. Tapi ada sahabat yang
kalau boleh dibilang tuh Kobilah lewat itu naik kuda, dipanggil gitu ya, dia udah bingung tuh nyari tabib di mana-mana nggak ketemu-temu untuk nyembuhin tuh anaknya. Akhirnya dia ingat apa yang diajarkan sama Rasulullah itu, satu surat yang diajarkan basmalah aja, itu bismillah aja. Tapi masya Allah dari keberkahan ayat yang diajarkan oleh Rasulullah, dan yakin, Ainul yakin gitu ya, itu anaknya itu dalam sebuah riwayatnya itu anak itu lupus, jadi autoimun ya kalau bahasanya mas. Itu langsung seger sedia kala karena keyakinan dia terhadap apa yang diajarkan oleh Rasul, yang diantaranya adalah mengucapkan basmalah yang ditiupkan itu ke air aja gitu ya. Tapi yang jelas itu bukan itu syariat ya kalau terkait dengan air itu sendiri. Tapi yang jelas di situ kita sudah yakin ya, Quran itu yang diturunkan Allah memang sebagai obat bagi manusia. Selain obat fisik ya, obat hati juga gitu. Salawat juga banyak keberkahannya kan, man sholli alaiha, wah gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan membaca selawat, satu selawat aja gitu ya kepada Rasulullah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan itu 10 kebaikan kepada kita, masya Allah. Kan artinya dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita, diantaranya mungkin itu Allah sembuhkan penyakit kita. Demikianlah pengajian kita ini, mudah-mudahan yang punya pertanyaan sudah dijawab, mudah-mudahan puas jawabannya. Dan sekali lagi mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita. Bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dede Ridwan, kepadanya kami persilakan. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwaab syarri wa tasir wa takunu lana biha waliyya wa nasira, anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya man ajra jamil wa sadra qabi wa lam ya'hid jarirah wa lam yahdik sitra wa ya'dimal afi wa ya hasanat tajawud wa ya wasi'al maghfirah wa ya basitul yadaina birrahmah wa ya sami'a kulli najwa wa ya muntaha kulli saqwa wa ya karimas safi wa ya ajimal manni wa ya ajimal manna wa ya ghasiya ladaina birrahmah wa ya sami'a kulli najwa wa ya muntaha kulli saqwa wa ya karimas safi wa ya ajimal manna wa ya mukil asrat wa ya mubdiyan binal qabdas tiqaqiha ya rabbana wa ya sayyidana wa ya maulana wa ya ghayata rabbatana as'aluka alla tusawwi hilqatana bi wala'id dunya wala bi ajabin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Banyak kekurangan di sana sini. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.